Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang hebat dan cerdas yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini Kamis 15 Oktober 2020 ketemu lagi dengan Pak Yusuf untuk mendengarkan kisah inspiratif pagi di hari ini. Sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mohon maaf ya, tadi ada sedikit gangguan teknis. Dan tadi juga sebenarnya saat pemutaran video juga ada sedikit berhenti atau tidak lancar. Mohon maaf, bukan kesalahan dari Pak Yusuf dan teman-teman di hari ini yang melaksanakan sapa, tapi karena jaringan internet kita yang agak sedikit naik turun dan tidak stabil. Kalau kita sudah berbicara masalah online dengan ketergantungan kita terhadap internet, maka kita harus selalu bersabar. Pintar. Hari ini setiap Kamis pastinya kalian akan mendengar cerita inspiratif dari makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik dari manusia, hewan maupun tumbuhan. Kalau kemarin Kamis yang lalu kalian berjumpa dengan Pak Yusuf mendengarkan tentang kisahnya Hamzah bin Abdul Muthalib, manusia ya, seorang manusia yang setia kepada Rasul. Hari ini berarti kalau sudah manusia kita Pak Yusuf akan menceritakan tentang kisah dari hewan yang juga setia dengan Rasulullah. Hewan ini diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah pada surat ke-29. Surat apakah itu? Benar, surat Al-Ankabut, yang artinya adalah laba-laba. Masya Allah, laba-laba aja bisa masuk Al-Quran ya. Bagaimana dengan Pak Yusuf? Bagaimana dengan kalian? Apakah bisa Pak Yusuf memberikan keteladanan bagi kalian? Apakah kalian bisa memberikan keteladanan untuk orang-orang yang lainnya? Selalu berusaha seperti itu ya. Jadilah kalian itu sebagai orang-orang yang bisa diteladani. Walaupun masih kecil tidak masalah. Kalau kalian kecil tapi bisa memberikan contoh ke teman-teman kalian yang lain, wah itu sungguh luar biasa. Jadi semua orang pasti bisa menjadi suatu teladan. Dalam Quran surat ke-29 surat Al-Ankabut, tepatnya pada ayat ke-41 yang difirmankan Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Mazalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamazalil ankabuti ittakhadhat Kamasalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Nah, sedikit penggalan dari ayat ke-41 bahwa kenapa sih Pak Yusuf kita laba-laba? Mana setianya dengan Rasulullah? Nah, ini ceritanya. Pada zaman dulu ketika kaum musyrikin Quraisy gencar-gencarnya ingin membunuh Rasul, kemanapun Rasul pergi itu inginnya dibunuh. Rasul itu nggak boleh hidup. Rasul itu nggak boleh menyebarkan agama Islam karena mereka ada rasa iri, dendam dan sebagainya. Pada suatu saat Rasulullah ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, nah itu dikejar sama kaum kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah bersama Abu Bakar bersembunyi di suatu tempat yang bernama Gua Thur. Gua apa? Ya, Gua Thur. Rasulullah bersembunyi selama 3 hari dengan aman di dalamnya. Kenapa aman? Karena Allah memerintahkan laba-laba ini untuk membuat rumah di pintu guanya. Masya Allah, laba-laba aja bisa manut ya.
Allah berkata, laba-laba bikin rumah lindungi Muhammad, langsung bikin. Kenapa kok laba-laba disuruh bikin rumah atau disuruh bikin sarang laba-laba? Karena setiap tempat yang ada sarang laba-labanya itu pasti dikatakan oleh orang, oh rumah ini nggak ada penghuninya, kotor, banyak sarang laba-labanya. Nah, ketika kaum kafir Quraisy melihat pintu gua yang sarang laba-labanya banyak, nah mereka beranggapan, oh di sini nggak pernah dimasuki orang, oh di sini nggak pernah disinggahi orang, sehingga sarang itu nggak pecah atau nggak rusak. Ketika sarang itu rusak, berarti dalamnya ada yang bersembunyi. Tapi laba-laba itu membuat sarang dengan sangat bagus, dengan sangat luar biasa. Akhirnya kafir Quraisy pun terkecoh dengan sarang itu. Mereka tidak menemukan Rasul dan Abu Bakar di dalamnya. Dan sampai 3 hari Rasul berada di sana aman dan tidak dilihat oleh kaum kafir, dan Rasul dan Abu Bakar melanjutkan hijrahnya ke Madinah. Masya Allah, luar biasa bukan? Laba-laba aja bisa setia sama Rasulullah. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian bisa setia dengan sekolah kalian? Apalagi di musim seperti ini. Ini bukan liburan ya, nah, ini sekolah tapi di rumah. Jangan sampai mengeluh, kan aku di rumah kok tugasnya banyak, kan aku di rumah kok masih ngerjakan PR. Nah, ini masih sekolah. Karena sekolahnya istimewa di hari ini, di bulan-bulan ini. Sampai tahun kapan? Sampai bulan Desember, bulan Januari tahun depan, tahun kapan-kapan juga kita nggak akan tahu sampai kapan. Yang penting kalian tetap setia. Integritasnya itu harus dijaga. Setia sama Bu Guru, setia sama Pak Guru, setia sama orang tua, setia sama sekolah. Harus setia. Seekor laba-laba, hewan itu tidak punya akal, tidak punya otak. Tapi laba-laba itu diperintahkan Allah bisa setia dengan siapa yang dikehendaki. Maka dari itu kalian sebagai umat manusia memiliki akal dan pikiran, gunakan itu sebaik-baiknya. Laba-laba yang sangat kecil bisa membuat sarang yang sangat luar biasa. Walaupun lemah, itu bisa memberikan keselamatan untuk seluruh. Jadi ketika sarang laba-laba itu dibuat, sarang laba-laba itu bukan rumah yang kuat, bukan terbuat dari benang yang kuat atau dari senar atau dari apa. Itu mudah dirusak. Makanya Allah mengatakan selemah-lemahnya rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Sehingga kalau ada orang menyembah berhala, berarti itu adalah orang-orang yang lemah. Karena orang-orang berhala itu mudah dihancurkan, mudah dibuat, mudah dihancurkan, siapapun bisa menghancurkan. Nah, jadi berhala apapun yang disembah oleh kaum kafir itu adalah kesembahan yang lemah. Hanyalah Allah yang maha kuat, tidak ada yang menandingi. Baik anak-anak, begitulah cerita untuk di hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kalian, dan kalian bisa selalu setia dengan orang-orang di sekitar kalian. Selalu berbuat baik, selalu semangat, dan bercita-citalah untuk menjadi orang-orang yang hebat. Hebat, semangat. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.